kenalin, aku Regita. Kalau di video sebelumnya aku merekomendasikan buku self improvement, nah kali ini aku mau rekomendasiin buku novel. Jadi tanpa basi-basi lagi, langsung aja kita mulai. Yang pertama ada ini, Perikardia oleh Dr. Gia Pratama. Buku ini itu menitik beratkan tentang keseharian dari Dr. Gia selama koas. Buat anak-anak kedokteran atau yang mau masuk kedokteran, mungkin ini kayak bocoran gitu, nanti koas tuh kayak gimana gitu ya. Dan di buku ini itu dibumbui oleh kisah-kisah percintaannya Dr. Gia, nggak Dr. Gia aja sih, teman-temannya juga gitu. Dan ada mistis-mistisnya juga gitu, tipis-tipis. Buku ini menurut aku sih seru karena benar-benar perjalanan Dr. Gia gitu selama koas, dari stase ini ke stase yang lain kayak gitu-gitu. Dan kalau kita baca buku ini pastinya kita bakal nemuin banyak banget bahasa-bahasa atau istilah kedokteran gitu. Tapi tenang aja, jangan takut nggak ngerti, karena di bawahnya buku ini itu ada penjelasannya kok. Kayak misalkan ini Ascaris lumbricoides, di bawahnya tuh ada penjelasan kalau itu artinya penyakit cacing gelang gitu. Jadi jangan takut nggak ngerti, karena semuanya itu dijelasin gitu di bawahnya. Di tiap-tiap ada istilah kayak gitu pasti ada penjelasannya kok. Jadi nggak usah takut, aduh nggak ngerti gitu. Enggak, tapi ini seru banget bukunya. Oke, jadi kita lanjut ke buku berikutnya. Bagi pecinta misteri dan thriller, this one is for you. Tada, ini Malaikat Berhati Gelap. Buku ini kelihatan ya dari covernya aja itu benar-benar yang thriller misteri gitu. Dan sebenarnya ini itu dark series ya, ini jurusannya tuh dark series ketiga, cuman aku baru punya satu, yang ini doang, oleh Lexi Xu. Nah, buku ini itu nggak cuman mistis, nggak cuman horror thriller doang sih. Jadi dia itu ada tipis-tipis romansnya tuh ada. Nah, buku ini tuh menceritakan tentang Arya Topan dan teman-temannya untuk memecahkan dan menangkap penjahat dalam pembunuhan ini. Karena sebenarnya buku ini tuh sesuai banget sama judulnya, Malaikat Berhati Gelap. Jadi pembunuhnya ini sebenarnya niatnya baik untuk membantu para orang tua yang anaknya tuh durhaka atau kurang ajar gitu sama orang tuanya, tapi caranya aja salah gitu. Jadi di sini tuh pembunuhannya bentuknya itu selalu sama, dan kejadiannya itu selalu di gudang kampus. Tapi gudang kampusnya itu beda-beda, nanti gudang kampus yang olahraga, gudang kampus yang mana gitu, beda-beda, tapi cara pembunuhannya itu sama, yaitu menyekap orang itu dan diumpankan pada puluhan bahkan ratusan tikus gitu. Jadi nanti tikus-tikus itu makanin orang itu gitu sampai meninggal. Serem ya gitu. Jadi tapi ini bukunya seru banget, bener-bener yang namanya dia kan temennya berteman tuh banyak gitu, jadi seru gitu, persahabatannya tuh kena banget, tapi ada romansnya juga, tapi deg-degannya juga kerasa gitu. Jadi ini bener-bener bukunya recommended banget ya buat pecinta thriller gitu. Tapi yang nggak pecinta juga nggak apa-apa, boleh coba kok. Seru soalnya, nggak yang bikin gitu, nggak ada setan-setannya kok. Kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada buku ini, Si Anak Kuat oleh Terelie. Siapa sih yang nggak tahu Terelie? Nah, teman-teman tahu kan, ini Si Anak Kuat ini salah satu dari buku seri Si Anak Nusantara ya. Si Anak Nusantara, tapi aku baru punya satu, baru punya ini doang. Nah, ini Si Anak Kuat menceritakan dari sudut pandang Amelia. Jadi Amelia ini kan sekeluarga gitu ya, ada kakak, ada Kak Eli, ada Kak Pukat, ada Bulian, nah ada Amelia. Nah, Amelia si anak kuat karena Amelia itu anak paling kuat di keluarga. Bukan kuat secara fisik, tapi kuat dari dalam. Anak yang paling teguh hatinya, paling kokoh pemahaman baiknya. Itulah Amelia. Ini itu menceritakan tentang gimana sih Amelia kesehariannya bersama keluarganya gitu. Dari dia ada masalah
sama teman-temannya di sekolah, ataupun di keluarganya tuh gimana melepas Kak Eli merantau kayak gitu-gitu. Buku ini benar-benar yang keseharian banget, ringan tapi seru. Tapi jangan takut buat beli satu-satu gitu bukunya, karena ini kan walaupun dia serinya tuh banyak gitu bukunya, Si Anak Nusantara, tapi tiap buku itu punya satu sudut pandang. Misalkan Amelia si anak kuat, Kak Pukat si anak pintar gitu misalnya. Jadi tiap buku tuh satu sudut pandang gitu, beda-beda ceritanya tuh beda-beda. Tapi di dalam buku ini kadang ada yang misalkan ada pemilihan tetua gitu. Nah dia nanti di bawahnya ditulis kisah ini diceritakan di buku Si Anak Spesial gitu. Jadi kita bacanya kalau mau lebih jelas tentang pemilihan itu berarti bacanya di buku yang Si Anak Spesial itu kayak gitu. Tapi nggak terlalu banyak kok, jadi tenang aja buat beli satu-satu gitu, nyicil. Dan ini bukunya recommended banget. So ya itu aja rekomendasi novel dari aku. Kalau ada saran, usul, atau kritik, feel free untuk komen di bawah ya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi. Dadah!